Haleluya. Tuhan memberkati semua. Saya yakin Tuhan senantiasa menyertai Anda dan melindungi Anda dan memberkati Anda. Mari kita berdoa sama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Walaupun pada hari Minggu kami tidak boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan di gereja, tetapi di mana kami ada, itulah tempat yang kami menyembah Engkau. Terimalah iman kami dan terimalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah hampir 3 bulan lockdown sudah berjalan di Malaysia dan hampir seluruh dunia sekarang. Kita harus berpikir mesti ada rancangan Tuhan. Kenapa ini berlaku kepada manusia, kepada dunia, dan kepada kita juga. Itu sebab ketika kita tidak boleh buat apa-apa, apa kita boleh buat? Tinggal diam saja. Tunggu saja, tunggu. Kadang-kadang kita dapat melihat ada orang tunggu, ini tidak pandai. Tinggal diam, tidak pandai. Harus jalan-jalan, harus lari, harus buat something. Tetapi ketika kita tidak boleh buat apa-apa, kita tidak tahu di mana kita harus pergi, jalan pun tidak tahu. Dan macam kita rasa Tuhan pun tidak buat apa-apa. So, pada waktu itu, apa kita boleh buat? Tunggu saja. Tunggu saja. Mari kita baca Yesaya 30, pasal 30 ayat 15 sehingga 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di sini ada waktu yang Tuhan memberi, hanya itu tunggu atau tinggal diam. So, kenapa? Karena Tuhan mau memberi waktu untuk Israel untuk bertobat. Sebelum buat apa-apa mesti berdiri depan Tuhan betul-betul. Pada waktu itu apakah berlaku? Kamu akan diselamatkan. Tuhan memberkati. Dan juga kamu akan terletak kekuatanmu. Itu waktu untuk dikuatkan. Ada waktu keras kerja, tetapi ada waktu untuk rehat. Tetapi orang Israel macam tidak pandai untuk tunggu, untuk tinggal diam saja. Apa dia buat? Tetapi kamu enggan, tidak suka. Ini apa Tuhan sudah cakap punya. Mereka tidak suka. 16, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan nyenyak. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas bermaksud cepat,
maka para pengejarmu, musuhmu akan lebih cepat tangkas lagi. Ketika Tuhan memberi waktu untuk tunggu kepada manusia, tidak biasa untuk tunggu, untuk tinggal diam. Itu sebab berpikir sendiri. Oh, saya tidak boleh. Harus kerja, harus buat, harus lari. Ketika orang Israel menghadapi musuh mereka, mereka datang membunuh mereka, membinasakan mereka. Kalau itu waktu orang Israel melihat keadaan itu saja, musuh mereka saja, apa buat? Akan lari. Cari itu kuda yang sangat cepat, akan lari. Tapi Tuhan berkata, bertobat, tinggal diam. Jadi kuat dulu. Karena Tuhan tahu keadaan mereka. Tuhan tahu bagaimana itu mereka dapat diselamatkan, mereka dapat menang. Tetapi mereka cakap, cepat lari. Walaupun cepat lari, akan nyenyak, letih, akan ditangkap, mati. Musuh mereka akan lebih cepat daripada mereka. So, ketika kita ada menghadapi, jangan pikir macam lari saja. Itulah waktu untuk kita tinggal diam di depan Tuhan. Haleluya. So, bagaimana kita harus tinggal diam? Ini sudah macam lockdown, sudah banyak bebas sekarang, tetapi masih ada lockdown. Ini pada waktu lockdown atau ketika kita rasa kita tidak boleh buat apa-apa, itu di dalam keadaan kita, kesusahan kita, bagaimana kita boleh tinggal diam? Yang pertama, kita harus tetap percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita sehingga Dia bangkit. Baca sama Yesaya 30:18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Siapakah yang berbahagialah? Ini semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu sebab ketika kita ada waktu untuk tinggal diam, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Percaya tentang itu sikap Tuhan, kasihnya, kebesarannya, dan kebaikannya, kasih karunia-Nya, dan kesucian. Semua Maha Kudus, Maha Besar, Maha Baik. Kita harus mengingat siapakah Tuhan. Dan ketika kita yakin siapakah Tuhan, apakah berlaku? Iman kita akan jadi sehat dan kuat. Iman begitu penting ketika kita menghadapi kesusahan. Ada waktu Tuhan diam,
Tetapi Tuhan akan apa buat? Bangkit. Ketika Tuhan bangkit untuk bekerja, untuk menyelamatkan kita. Sudah oke. Sudah oke. Percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, apa kita boleh buat? Kita harus berseru. Berseru means berseru. Bukan hanya macam berseru saja. Di sini berkata menangis. Bukan dengan suara saja, dengan hati. Hati yang sedih. Hati yang marah. Hati yang susah. Itu kita harus menangis dan berseru kepada Tuhan, bukan kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri, kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengar doa kita. Karena Tuhan menjawab doa kita. Mari kita baca Yesaya 30 ayat 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu. Ia akan menjawab. Tuhan akan menjawab ketika kita berseru-seru. Walaupun kita rasa habis, tidak ada pengharapan. Macam tidak boleh buat apa-apa, tetapi kita harus mengingat. Kita boleh berdoa. Kita ada Tuhan yang mendengar doa kita. Berseru-serulah kepada Dia. Dan yang ketiga, apa kita boleh buat? Kita harus mendengar dan melihat Tuhan. Mendengar suara Tuhan dan melihat kepada Tuhan. Untuk buat apa? Untuk mengikut Tuhan. Kenapa kita harus tunggu, tinggal diam? Karena kita sudah masuk jalan sesat. Kalau kita hilang, cari-cari jalan, lebih susah, cepat-cepat habis. Itu sebab kita harus tinggal diam di depan Tuhan. Dan kita harus cari jalan yang benar daripada Tuhan. Dan kita dapat mendengar daripada Tuhan. Dan kita boleh itu keluar dari jalan sesat untuk masuk jalan yang benar untuk mengikut Tuhan terus. Dulu orang Kelabit, mereka diurapi oleh Roh Kudus. Dan banyak itu tim-tim mereka itu berjalan sendiri sebagai satu tim untuk menginjil mana-mana mereka dapat pergi. Dan itu tempat yang itu orang suku Kelabit yang tinggal banyak itu Bario. Di sana macam pokok pun banyak dan itu macam jungle, hutan yang besar. Dan ada satu tempat itu binatang keluar, macam bear, macam keras. Dan selepas mereka menginjil dan satu tim pulang, dan itu
hutan yang besar itu yang binatang keluar, dan sudah malam, tidak boleh nampak tepat, tidak tahu di mana harus jalan. Apakah mereka dapat buat? Mereka berdoa, berhenti, dan berdoa, minta kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar untuk kembali ke kampung mereka. Ketika mereka berdoa dan selepas doa itu buka mata, oh, ada cahaya, cahaya keluar dari tongkat bersinar. Dan mereka dapat itu mencari jalan yang benar betul dan dapat kembali ke rumah mereka. Ketika kita tidak tahu di mana kita harus berjalan, ketika kita tidak tahu apa kita harus buat, pada waktu itu kita harus mendengar daripada Tuhan. Kita harus melihat kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan. Yesaya 30, 20, mari kita baca. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air sebab sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Kita tidak hidup untuk roti atau makanan atau keuangan. Kita harus cari banyak, betul-betul kerja keras, tetapi berapa banyak kita dapat terima, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau banyak pun bersyukur, sedikit pun bersyukur, karena dapat hidup, dapat melayani bagi Tuhan, dapat mengikut jalan Tuhan. Apakah lebih penting itu daripada makanan? Ini firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak ada, itu kita tidak boleh berjalan betul-betul. Bagaimana gembala memimpin domba-domba? Ya, domba-domba mendengar suara gembala. Kiri, kanan, tak terus jalan-jalan. Kita harus mendengar daripada Tuhan. Tuhan mengikut di belakang kita. Dia menunjukkan jalan yang sesuai, jalan yang benar. Kalau kita ikut kiri salah, oh, okay, kanan lebih kanan. Kalau kita masuk kanan sesat, oh, kiri. Dan kita boleh terus jalan. Kalau telinga kita tutup untuk mendengar daripada Tuhan, mata kita tutup juga untuk melihat kepada Tuhan, di mana kita akan pergi? Kita akan pergi ke tempat susah. Nanti akan dimakankan oleh binatang atau jatuh, akan mati. Tidak ada makanan, akan mati juga. Di dalam kehidupan kita, apakah paling penting itu Tuhan?
Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, mendengar daripada Dia, dan kita betul-betul akan diberkati, akan berjalan sama-sama dengan Tuhan. Semua yang kita perlu Tuhan akan memberi. Tuhan akan memakai kita untuk kemuliaan-Nya. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan dan mendengar suaranya dan melihat kepada Tuhan, begitu berhubungan dengan Tuhan dekat. Apakah berlaku? Apakah berlaku? Baca Yesaya 30 ayat 22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar, keluar. Ketika kita betul-betul bersama dengan Tuhan, kita tinggal diam di depan Tuhan. Berhubungan sudah baik. Dan kita dapat melihat apakah kesalahan kita, kelemahan kita, apakah dosa kita, kejahatan kita. Dan kita dapat mencari itu masalah. Karena dosa banyak kali itu Tuhan diam saja. Karena itu ada kesalahan, kejahatan, masalah sampai kepada kita. Tetapi ketika kita tinggal diam di depan Tuhan dan kita dapat melihat semua keadaan kehidupan kita, apakah masalah, apakah kelemahan, apakah kesusahan, dan orang Israel dapat melihat, patung-patung mereka, patung-patung macam di luar disalut dengan perak dan dilapis dengan emas, macam walaupun sangat cantik, mahal, penting, ada nilai besar, tetapi mereka dapat tahu, ini najis, ini masalah saya, ini dosa saya. Dan apakah mereka buat? Mereka menanggap untuk buat apa? Untuk membuangnya, membuangkan mereka. Seperti apa? Kain cemar, kain kotor. Siapa mau memakai itu pakaian yang kotor-kotor? Tidak ada, akan buang, akan buang. Seperti begitu, dulu patung-patung kepada mereka begitu baik, tetapi selepas mereka diberkati oleh Tuhan, selepas mereka lebih dekat kepada Tuhan, selepas mereka mendengar suara Tuhan, mereka dapat nampak itu Tuhan, dan pemikiran mereka, nilai mereka, hati mereka sudah diubahkan. Sudah jadi baru. Boleh melihat betul-betul apakah kesalahan, apakah kebetulan. Dan mereka walaupun ini mahal, tidak penting. Kalau ini tidak bagus kepada Tuhan, dia ambil pegang itu dan buang. Membinasakan mereka. Dan cakap apa? Keluar daripada kehidupan saya, keluar daripada keluarga saya, keluar daripada Malaysia, keluar daripada dunia. Ini semua dosa dan jahat coronavirus. Keluar daripada
kita Malaysia dan dunia keluar ini macam seperti begitu, kita boleh tahu apakah kesehatan dan kekotoran dan itu yang tidak bagus. Kita boleh membenci mereka dan membuangkan mereka, karena kita tahu apakah yang penting, apakah ada yang nilai yang besar. Ini apakah berlaku ketika mereka dekat kepada Tuhan, Tuhan sendiri menguatkan mereka, mereka dapat dikuatkan dan mereka sendiri dapat mengambil ini patung untuk membuangkan dan cakap keluar. Itu cara bagaimana kita dapat menang di dunia, dosa dan apa-apa itu jahat punya. Kita harus dekat kepada Tuhan di dalam kasihnya, di dalam kasih karunia-Nya, di dalam firman-Nya, di dalam Tuhan dan oleh Roh Kudus kita penuh dan kita jadi kuat dan kita sendiri dapat lawan dan membuang dan cakap keluar daripada kehidupan kita. Dan kita dapat menang. Saya yakin semua jemaat menghadapi kesusahan. Ada banyak khawatir. Saya pun khawatir. Gereja kami, gereja kita sekarang sudah tutup 3 bulan. Ayo, tidak senang untuk semua maintain pun, bayar sewa pun. Tidak tahu. Tetapi saya tinggal diam di depan Tuhan. Dan itu saya dekat kepada Tuhan dan mendengar daripada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan bangkit untuk menolong saya. Menolong gereja Mind Healing Church. Dan Tuhan akan memakai saya dan keluarga saya dan gereja Mind Healing Church dengan cara yang luar biasa sebagai berkat Tuhan di Malaysia dan seluruh dunia. Semua jemaat berkata, amin, amin, amin. Saya yakin Tuhan akan memberkati engkau. Kalau Anda menghadapi susah, tinggal diam di depan Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membuka jalan untuk Anda. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih banyak. Karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Tetapi kadang-kadang kami rasa macam Tuhan jauh. Pada waktu itu kami membuat keputusan untuk tinggal diam di depan Tuhan, kepada Tuhan lebih dekat, untuk berdoa, untuk berseru, untuk menangis. Tuhan, dengarlah doa kami. Tolong kami, bukalah jalan kami. Tuhan, tolong kami mendengar suara Engkau untuk tahu, untuk memahami bagaimana kita harus berjalan terus. Apakah kami perlu buat? Di mana kami harus pergi? Ajarkan kami Tuhan. Kuatkanlah iman kami. Tolong semua jemaat jadi kuat di depan Tuhan, di dalam Tuhan. Supaya mereka dapat menang, boleh lawan iblis, boleh lawan setan, boleh lawan dosa dan semua dosa dunia. Tolong semua jemaat untuk menang dan bersyukur kepada Tuhan. Pakailah kami dengan cara yang luar biasa Tuhan. Apa yang kami perlu, apa yang gereja perlu Tuhan, bagilah kepada kami.
tolong kami. Pakailah kami dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati.